Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia, The Morning Show. Jadi buat Anda yang pagi hari ini ingin bergabung, langsung aja di WhatsApp 081335357667 kawan Sola Gracia. Yang ingin bertanya-tanya tentang aplikasi online, gitu ya, tepatnya yang ada di Malang, namanya adalah E-Pasar Malang ya, E-Pasar, oke. Jadi sudah ada E-nya, berarti itu mengandung internet gitu ya. Kurang lebih seperti itu kalau Gracia atau online gitu ya. Jadi biasanya kalau Anda biasa pesan-pesan kayak semacam makanan gitu ya, atau mungkin menu-menu keseharian Anda yang biasa Anda makan lewat pesan online, itu melewati beberapa aplikasi online. Itu banyak sekali saat ini kalau Gracia. Tapi yang benar-benar fokus bukan harga ya, benar-benar fokus tentang yang ada di pasar gitu ya. Tahu pasar kan? Pasar itu biasanya ada sayur, ada sembako, terus ada daging perdagingan gitu ya. Dan masih banyak lainnya yang biasa Anda temukan ketika Anda datang ke pasar. Nah, enaknya gimana? Enaknya adalah saat ini pasar itu dibawa ke rumah. Anda tinggal di rumah aja, terus menginstal aplikasi tersebut. Anda bisa pesan di situ lewat online gitu ya. Semua menu yang ada di pasar rakyat gitu ya, bisa Anda datangkan ke rumah dengan cara seperti itu saja Konsulat Gracia. Dan Anda tidak perlu takut terkena ini ya, COVID-19 ya, karena memang Anda tidak keluar rumah Konsulat Gracia, belanjanya hanya di rumah saja, seperti itu. Jadi Konsulat Gracia, hari ini kita sudah ada tamu, langsung aja menuju ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Di sini sudah ada dua orang Konsulat Gracia. Saya perkenalkan dulu, saya tanya dulu. Ini dengan Mas siapa nih? Saya oke. Iya, Yudhista dari PT Jaya Mayantara selaku operator E-Pasar. Selaku operator E-Pasar ya, Iya. Dengan Pak Yudhista. Iya. Oke, dan satunya ada Saya Diki Sulaiman, Mas. Mas Diki. Ya, Diki Sulaiman dari Oke. Kamar Dagang dan Industri Kota Malang. Oh, Kamar Dagang dan Ya. Industri Kota Malang. Ya, Oke, Kadin. ini semacam apa? Kadin itu mitra pemerintah. Oke, Kadin ya di Malang ya. Ya, Oke, Konsulat Gracia di sini sudah ada dua orang Konsulat Gracia. Yang kita tanya hari ini adalah tentang E-Pasar gitu ya. Kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi online yang melayani pembelian semacam ya makanan lah, atau mungkin barang dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan E-Pasar ini apa kira-kira? Yang pertama, sistem pembayaran kita sampai sekarang prioritasnya ke COD ya. Oh Cash gitu. on delivery. Berarti Iya. barang datang baru dibayar. Iya, betul. Oke. Jadi biar ada engage antara kita dengan pedagang juga dengan pembelinya juga. Karena kita masih baru rilis, ya biar orang percaya dulu sama E-Pasar gitu. Terus yang lain lagi, karena yang kita item utama di E-Pasar itu kebutuhan harian, ada sembako seperti yang Mas Firman bilang tadi, ada sembako, ada sayur, ada ikan segar, ada daging segar, semua yang hal segar itu. Jadi kita bergerak yang awal ini ada dari dua pasar yang sudah dikenal di Malang, yaitu Pasar Ororodowo dan Pasar Bareng. Oke. Dari Pasar Bareng kita antar langsung ke rumah Anda. Gitu ya. Iya. Oh, ini berarti bisa pesan seluruh menu yang di pasar nih ya. Iya, bisa. Pada dasarnya bisa. Mau dijual ulang di rumah gitu. Wah. Bentar, orang-orang yang mau beli terus mau dijual lagi pun bisa kira-kira ya. Artinya melayani toko juga gitu. Iya, bisa nanti ada program kemitraan yang kita akan buka mulai bulan ini juga. Oke. Iya, kita harap di Sola Gracia ini bisa diketahui juga yang ingin bermitra, monggo. Oke. Langsung kontak ke kita. Oke, bener banget. Ada Mas Yudhista dan Pak siapa? Maaf. Pak Diki Sulaiman. Oke, Pak Diki di sini sebagai apa di pasar ini? Kebetulan kita memang Berkolaborasi bersama, gitu ya? Jadi menjadi programnya Kamar Dagang dan Industri.
Kota Malang dan menjadi contoh nasional, Mas. Memang dirujukkan untuk membuat pembeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain di nasional. Rata-rata yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee dan seterusnya itu lebih merujuk kepada giat aplikasi formatnya nasional. Kalau kita mencoba membangunnya dari ruas terkecil di daerah dengan basis kawasan terkecil. Sebenarnya konsentrasinya ke sana, Mas. Dan lebih mendasar lagi adalah bukan hanya pasar fisik, sehingga pemahaman masyarakat itu perlu diberi pemahaman yang rigid ya, bahwa sebenarnya pasar itu tidak hanya pasar fisik seperti Bareng dan Orodowo, bahwa sebenarnya mereka bisa melakukan itu transaksi kegiatan ini bisa dilakukan berbasis kawasannya. Misalnya Bareng, ya seluruh Bareng itu adalah pasar Bareng. Sehingga gang-gang, UKM, IKM yang bisa tumbuh di sana pun bisa tertampung di sana. Oh gitu ya. Jadi tidak hanya pasarnya saja yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini gitu. Betul. Jadi UMKM yang mereka punya dagangan pun juga bisa masuk. Termasuk yang cuman mampu bikin mendol cuman 20 biji misalnya. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Jadi tidak ada syarat harus sekian nih produksinya gitu enggak? Tidak, Mas. Kita buka seluas-luasnya karena sebenarnya itu adalah bagian dari melegitimasi keperluan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke. Nah, ini menjadi contoh nasional. Artinya di Malang ini baru pertama gitu. Ya. Di Malang baru pertama. Baru pertama ya. Aplikasi yang sudah registered ya di Google Play Store. Dan kalau yang di sisi lain masih based on web, masih berbasis teman-teman dengan via WA. Itu masih teman-teman. Di lain daerah tuh masih pakai WhatsApp ya. Jadi nomor WhatsApp-nya yang dikenalkan ke masyarakat seperti itu. Tapi ini yang base aplikasi sudah ada. Ya, sudah ada. Oke. Ini keren sekali Konselor Gracia. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau latar belakang peluncuran dari e-pasar ini kemarin apa yang melatar belakanginya? Yang mendasar ya, yang mendasar adalah kebutuhan di situasi saat ini. Disrupsi teknologi itu tidak bisa sebuah keniscayaan yang harus kita lewati. Makanya kita harus mengikuti proses itu. Nah, sehingga kita tidak boleh mengabaikan tentang pertumbuhan perkembangan zaman di situasi digital saat ini. Itu sebabnya kita harus jawab dulu, kita fasilitasi prosesnya dulu. Kita berikan penguatan-penguatan yang tajam tentang bagaimana teknis yang friendly, secara teknis mudah. Nah, sehingga masyarakat juga akan melihatnya, oh ternyata pasar juga bisa difasilitasi. Ternyata pasar juga tidak hanya pasar yang cuman kapasitas ke pasar Bareng cuman mungkin punya kapasitas tidak lebih dari 200 sampai 300 lapak misalnya. Tapi ternyata ini bisa berkembang menjadi ribuan lapak karena pengembangannya sebenarnya kelurahan. Nah, sebenarnya kawasan yang lebih luas. Nah, ini menjadi contoh bahwa sebenarnya peluang lapangan pekerjaan di situasi pandemi kita tidak bicara hanya sekedar COVID, karena ada banyak pandemi yang lain. Jadi sehingga kita juga tidak terkunci pikiran kita kepada hanya sekedar COVID yang notabene saat ini kita juga sudah di kondisi kuning. Untuk Malang sudah kuning. Itu kan hanya bicara tentang data teknis angka saja, gitu ya. Ya masyarakat tidak boleh kita tambahkan dengan rasa takut yang lain gitu ya. Kita berikan semangatnya lewat ternyata teman-teman bisa berdagang. Jadi karena saat ini memang masyarakat sedang dirundung kebimbangan seperti ya. Mereka ini saya punya duit nih, saya mau buka lapak nih ya, mau buka usaha apa gitu, mau dagang apa gitu ya. Waduh, dikala seperti siapa yang mau beli gitu. Biasanya orang-orang pikirnya seperti itu. Nah, dengan aplikasi ini mungkin menjadi persepsi yang berbeda ya. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat wilayah setempat? Contohnya di Bareng ya. Ini gimana supaya mereka ini ikut bergabung seperti itu? Apa yang sudah dilakukan? Kalau kita memberikan pemahaman sejak awal bahwa sebetulnya kalau kita boleh bilang dalam frame besar itu e-pasar ini sebetulnya perlawanan gitu. Perlawanan dari yang sudah ada. Kita fasilitasi semudah-mudahnya untuk UKM bergabung. Padahal di saat yang sama justru untuk masuk ke aplikasi yang lain itu sekarang masa tunggunya lebih panjang ini. Iya. Justru di
saat seperti ini, di saat masyarakat membutuhkan, kita buka seluas-luasnya, semudah-mudahnya. Kita awali yang biasanya nggak difasilitasi. Bakul pasar yang di pasar yang tradisional yang kita kenal itu, kan biasanya lepas itu nggak pernah istilahnya diperhatikan gitu. Apalagi masuk ke aplikasi. Itu yang pertama kali kita ajak mereka, kita ajak mulai, bahkan pertama rekrutmen untuk kurir dan lain sebagainya itu dari jalur Karang Taruna setempat. Gitu. Atau marbot setempat gitu. Jadi ya kita bilang sejak awal ini sebetulnya perlawanan secara kapitalistik gitu. Ini untuk kurirnya gimana ini? Apakah ada membuka lowongan untuk kurir dari e-pasar sendiri atau gimana? Atau mencari ke komunitas sepeda motor atau apa gitu? Gimana kemarin? Kita awali dari komunitas itu. Oh gitu? Iya, di awal itu justru komunitas sekitar pasar yang kita libatkan. Dari Karang Taruna kemarin aja juga gabung Preman dari... pasar diajak kan? Oh iya, itu yang pertama kali. Oh gitu, iya. Oke, tukang parkir. Betul. Iya. Tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kurirnya artinya saat ini sudah ada gitu ya? Sudah ada. Dan ini ditempatkan di 2 pasar tersebut? Di 2 pasar itu. Oke, jadi sementara di Ororodowo sama di Bareng dan sekitarnya. Dan sekitarnya gitu ya. Dan UMKM selain yang ada di pasar tersebut, sudah ada yang bergabung juga? Ada. Radius sekitar Pasar Bareng ada di kemarin ada Jalan Kepundung baru masuk, terus yang dari Kelurahan Purwodadi juga ada baru masuk. Ya kita harapkan di beberapa kelurahan yang lainnya juga mulai bergabung juga gitu. Oke. Nah, ini sudah bisa di-download di Play Store gitu ya. Sudah bisa di-download di Play dengan keywordnya apa? Pasar Pasar Malang. Pasar Malang ya. Iya. Udah langsung muncul ya. Sudah langsung muncul. Wih, keren sekali Konselor Graciana. Ke Mas Yudhista. Ini pertama kali di launching berarti bulan Juli ya? Bulan Juli, ya betul. Bulan Juli. Ini sebelum di tanggal berapa? Tanggal 7. Wih, lengkap ya. Bulan Juli tanggal 7. Nah, sebelum di launchingkan, di situ sudah ada berapa pasar awal mulanya ketika aplikasi ini di launching? Awal mulanya itu waktu awal masih ada sekitar 5 sampai 10 pedagang kalau nggak salah ingat saya dari Pasar Ororodowo yang pertama kali itu. Terus saat ini sudah sekitar 45-an. 45 pedagang ya? 45 lapak. Oke, 45 lapak. Jadi per lapak ini yang dijual kan menunya macam-macam nih ya? Iya. Ketika diklik lapak A misalkan, di situ sudah muncul semuanya yang dijual? Sudah langsung muncul semua. Nah, gimana caranya mereka ini sebagai pemilik lapak mengupdate harga? Apakah juga punya aplikasi khusus atau harus lapor nih ke pihak e-pasarnya? Oh, saya mau update harga gitu. Gimana? Ada 2 model untuk memfasilitasi pedagang yang memang belum mau atau belum ngerti, mampu ya. Kita fasilitasi lewat operator. Lewat gitu. aja, Mas, hari ini harganya ayam sekian. Mohon diubah karena turun misalnya. Tapi untuk lapak yang sudah advance, kita berikan akses untuk mengupdate sendiri atau menambahkan sendiri barang-barang yang mereka mau jual di situ. Berarti bisa update sendiri juga ternyata gitu ya? Iya, betul. Apakah ada 2 aplikasi misalkan, oh ini untuk admin nih, atau ini untuk yang di online kan? Ketika mereka mau update berarti harus ke sisi aplikasi yang A gitu? Iya. Atau, oh gitu ya? Ada aplikasinya berbasis web tapi untuk yang mau update aplikasi, mau update harga ini ke website lah? Iya, ke website tertentu. Kita kasih alamatnya. Berarti artinya secara otomatis nanti di aplikasinya akan muncul dengan harga yang baru seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Wah, ini sudah canggih banget Konselor Gracia gitu ya. Nggak perlu telepon-telepon juga, kita langsung update aja bisa ya harganya ya? Iya. Dan ada ketentuan nggak nih? Harus disetarakan nih harganya segini gitu, nggak? Tidak ada. Dibebaskan ya? Dibebaskan. Seenaknya tokonya gitu ya? Iya. Wih. Pada akhirnya konsumen akan memilih itu dan melihat juga. Juga kita yang pada dasarnya nggak akan menghilangkan pedagang dan hubungan pedagang sama pelanggannya. Betul. Harapannya yang sudah biasa menjadi langganannya, sudah tahu kualitasnya, udah percaya,
cuman pindah ke aplikasi aja. Tapi yang tetap yang dituju tetap misalnya udah biasa sama Pak Budi gitu di pasar A gitu, dia akan habitnya akan berlanjut juga di aplikasi ini. Oke. Jadi masih berlanjut ya? Iya. Karena kan layanannya sama. Iya, layanannya sama. Selain Kita nggak layanan juga ngambil. harga. Iya kan? Selain layanan juga harga. Lah ya? Yang mendaftar kan di sana, Mas. Jadi kan biasanya kalau dia ke pasar gitu ya, toko A, toko B dengan menjual sama-sama sembako seperti itu. Karena layanannya A ini lebih bagus daripada yang B, yang A juga harganya meskipun sedikit lebih mahal tapi dia memilih yang A. Karena memang suka dengan pelayanannya si A ini gitu ya. Tapi ketika dua toko ini masuk di aplikasi e-pasar, artinya kan layanannya sama. Betul. Ya kan? Dari Tidak e-pasarnya gitu kan? Tidak berubah ya. Tidak berubah kan? Oke. Oke, seperti itu Konselor Gracia. Jadi nanti biasanya kalau sudah masuk ke aplikasi, orang yang dilihat tuh pertama adalah harga. Betul. Kebetulan saja Mas Firman, kita memang sepakat misi dari awal sebelum dilansing berangkat dari mimpi tentang situasi gitu ya. Kemudian kita coba aplikasikan, kita coba membuat sebuah bangunan aplikasi digital yang tidak sama sekali merubah harga. Jadi misalnya pelapak atau bakul A sudah biasa dengan langganannya si A, si B, si C, si D dengan angka sekian, kita tidak merubah sama sekali. Oke. Tidak sama dengan teman-teman yang sudah ada di nasional ya. Ditambahkan 20%, kita tidak sama sekali. Kita sama sekali tidak, karena kita perlu menjaga trust. Kita perlu menjaga kualitatif pelayanan. Oke. Kita perlu menjaga bagaimana distribusi. Kan biasanya ini harus ditambah 20% nih. Nanti biar enak kalau kita mau ngasih diskon-diskon gitu ya dari pihak aplikatornya, bisa seperti itu. Biasanya begitu. Oke. Betul. Nah, sekarang dari sisi keuntungan dari pasar sendiri dari mana kalau misalkan harga di pasar tetap gitu ya, layanannya juga kan juga butuh biaya. Siapa yang membayar si kurir ini kalau mereka gabung di sini? Ada biaya kurir, Mas. Ada biaya kurir, gitu. Biaya kurir kita tidak lebih dari 3.000. Oke. Jadi Rp3.000 di zona itu. Kemudian mileage setelah itu per 1 kilometer 1.000 dan seterusnya. Oh gitu. Ya, kalau itu sama, cuman pembedanya kita super murah. Nah, kita super murah dan kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman kurir. Oke. Nah, di sisi lain mereka mendapatkan nilai plus, yaitu mereka punya tabungan, mereka punya poin-poin yang akan ditambahkan untuk keperluan ke depan mereka. Sehingga sebenarnya e-pasar ini membuka ruas selebar-lebarnya untuk beberapa peluang usaha. Jadi entrepreneur berbasis empowerment. Jadi kegiatan usaha berbasis pada pemberdayaan di kawasan tersebut, itu Mas. Sisi lainnya apa kira-kira yang bisa didapatkan oleh teman-teman? Lapangan pekerjaan nggak usah jauh-jauh, cukup di kelurahanmu baik. Nah, konsentrasi di sana, distribusikan kepada wargamu saja. Gitu kan. Kira-kira kalau warga Bareng yang ada kurang lebih sekitar 8.000, 7.000, 8.000 KK, kita konsentrasi dengan 2.000 KK saja dulu. 2.000 KK, 2.000 transaksi berarti 2.000 transaksi Rp1.000 sudah 2 juta loh Mas. Oh iya ya. Nah itu dia. Iya. Sebenarnya ini yang kita ingin bagikan sebagai ilustrasi sederhana kepada masyarakat. Nah bagaimana dengan 57 kelurahan yang lain? Nah kita memang konsensusnya adalah memfasilitasi Malang Raya, bukan hanya Malang Kota saja, kita Malang Raya. Oke, kabupaten dan juga Batu juga nanti ya. Bagaimana Pak? Kenapa? Loh Pak, karena posisinya Pasar Bareng lek kulak ya nenggone kabupaten Mas. Ini yang kita jadikan poin. Sehingga ada tambahan nilai plus lain. Oh, di gangku, di RT ku arep tak pakai untuk usahanya bersama dengan teman-teman Karang Taruna sebagai badan usaha milik kelurahan misalnya. Boleh. Oke. Dimungkinkan untuk dilakukan sebagai ruas distribusinya, sebagai perpanjangan dari pasar. Misal pasar kita di Kota Malang hanya ada 26 pasar fisik. Padahal kita punya 57 kelurahan. Oke. Nah, bagaimana kita menjawab situasi ini? Ya kita berikan aja 57 pasar online. Oh gitu. Kan sama Mas. Iya. Itu yang kita bayangkan kita contohkan dulu, dimodelkan di 2 sampai matang dulu dengan format normal. Betul. Ada percepatan yang sebenarnya kita inginkan kita lakukan bersama dengan teman-teman di pemerintahan. Cuman seperti biasa lah, pemerintah tuh selalu telat lah Mas. Iya. Hobinya telat lah. Biasanya
ada pergerakan dulu nih gitu ya. Iya, betul. Baru mereka ini bisa menyambut dengan baik. Oh, malah diadu kita Mas, malah kita Oh, gitu diadu, ya? malah diadu. Oh. Jadi punya kelebihan tenaga dalam lah mereka ini. Saya mitra, saya mitra pemerintah. Iya, Tapi pasti di sisi kan, lain, Kadin. pemerintah melihatnya apa ya kira-kira? Oh, coba dimunculkan dengan satu ini, dicoba dengan ini seberapa kompetitif ini. Mencoba berjalannya bukan pada solusi nek jadi ini mak solutif enggak solutif gitu ya. Enggak solutif. Berarti menungso sing solutif gitu Oh, namanya. iya. Ya, kita mencoba aktif saja, tidak membangun ruas konflik di antar teman kita. Ada yang memunculkan lewat web boleh, silakan. Kita akan dukung justru. Justru semakin ramai ini semakin bagus. Artinya pemahaman penyadaran masyarakat tentang berusaha di situasi pandemi itu tertangkap. Itu satu pertama. Sehingga kita enggak merasa perlu bermusuhan dengan teman-teman kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga berikan ruas yang sama kepada teman-teman jasa. Sampai jasa pijat pun boleh buka lapak di sini. Kenapa tidak? Jasa pijat plus kayak tangan plus. Oh iya. Itu boleh juga. Artinya buka seluas-luasnya. Ya benar sekali Konselor Gracia. Karena kan di masa seperti ini memang gimana cara, ini kan perubahan ya sebenarnya. Betul. Ya. Perubahan cara berpikir dan juga cara mereka melakukan sesuatu di dunia perdagangan saat ini memang sedang menuju ke dalam perubahan yang modern seperti itu Konselor Gracia. Ditambah lagi Mas Firman, ada yang tidak tertangkap secara utuh oleh teman-teman dari aplikator developer lain nasional. Mereka bergerak di nasional, pajak ke nasional Mas. Oh gitu, kalau beda kita, ya? Kalau kita enggak, kita bergeraknya menjadi penguatan PAD asli daerah, lewat kelurahan, lewat teman-teman di sana. Satu. Yang kedua, bahwa kita lebih serius terjun ke Captiva Market untuk memanage bagaimana Captiva Market. Ini penting. Kan tidak semua aplikasi di Indonesia ini yang ada itu yang merawat Captiva Market. Nah, captive ini penting. Iya benar. Nah terus dari pedagangnya sendiri nih Pak, mereka kan ikut bergabung ya, artinya kan harus membagikan sebuah keuntungan kepada pihak aplikasinya. Tidak. Oh tidak? Tidak. Free? Yes. Wow. Oke, Konselor Gracia ini menarik sekali. Ini untuk ada pada para pedagang gitu ya. Ini bebas loh, serius Pak ya? Iya serius. Nggak ada persentase Tidak sekian gitu nggak ada? Poin yang kemarin ada itu kebijakannya kebetulan kita belum punya e-money sendiri. Oke. Kita belum punya e-money sendiri sehingga pada saat perlu untuk melakukan dengan e-money kita nunut e-money-nya orang. Gitu ya. Sehingga ya ada biaya di sana. Tambahan ya waktu itu ya. Karena bukan milik kita. Kalau saat ini kita under construction dalam prosesnya kurang lebih antara 6 sampai 9. Ini masih jalan ya? Masih jalan. 6 sampai 9 bulan kita mesti membangun lagi e-money Malang. Jadi Malang Pay nanti muncul. Oke. Sedang under construction. Mas Yudis juga yang akan bergerak di sana. Wih, Mas Yudis. Ini istimewa aplikasinya nih ya. Iya, aplikatornya dia. Intinya ada Malang Pay, Mas. Malang Pay itu diberikan pada penguatan-penguatan yang penuh. Sehingga mereka berbayar cukup dari situ, Malang saja. Termasuk pajaknya. Sehingga ada catatan pajak yang kita ini ditangkap sebagai wajib pajak yang baik bukan? Oh iya. Saat ini. Oh saat ini belum. Saat ini belum. Nah, karena tidak ada bukti yang arahnya gitu ya. Bisa jenengan tunjukkan kepada teman-teman pelapak juga. Iya benar. Transaksinya tercatat di sini Mas. Kalau ini kan catatan digitalnya tercatat sehingga bisa menjadi catatan bahwa sudah termasuk pajaknya di sana. Oke. Sehingga tidak ada cerita pelapak itu bukan wajib pajak yang baik. Oke. Bukan kontributor pembangun kawasan yang baik. Nah, karena sudah ada catatannya di situ ya. Dan kita bantu mereka untuk memberikan penguatan kepada teman-teman di Direktorat Pajak. Oke, seperti itu Konselor Gracia. Nah, ke Mas Yudista nih sebagai aplikator gitu ya. Ini ada berapa tim Mas yang bikin aplikasi ini? Satu tim berapa orang ini? Banyak ya. Sebetulnya pengembangannya seperti apa gitu? Saya penasaran juga nih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau backgroundnya di saya sendiri kebetulan kan sudah sejak 2003 kita memang di bisnis IT ini. Dulu awalnya bikin provider namanya Inditown, sampai sekarang itu juga kita bikin e-kasir juga yang bisa dimanfaatkan gratis. Iya. Ya. Terus sekarang kita bikin e-pasar ini, ya cukup banyak lah, cukup banyak tim yang terlibat di sini. Nah ini kerumitannya seperti apa? Kan harus detail gitu ya.
Iya. Secara teknologi ini sebetulnya teknologi yang cukup rumit ya, karena SOP-nya sendiri kalau kita secara manual aja itu sudah cukup rumit. Ini tinggal kita digitalkan, memindahkan proses manual itu menjadi digital sebetulnya lumayan. Bebannya Lumayan ya. Iya. Jawabannya lumayan, Pak. Lumayan rumit ya. Tapi kita bikin memang butuh kegilaan, Mas. Oh gitu Butuh ya. kegilaan. kita Iya. bikin ini sebagaimana sehingga memudahkan orang semudah mungkin tanpa manual pun dia langsung jalan langsung bisa. Nah, itu. Soalnya ada nih Mas, saya pernah punya pengalaman gitu ya, ada aplikasi ya semacam aplikasi kasir gitu ya, yang ribetnya itu bukan main, tuh juga masih ada ditemui kayak gitu. Iya, saya tahu itu. Biasanya kan orang pedagang ini pengennya tuh yang sederhana gitu ya. Iya. Memasukkan barang nanti tinggal kalau ada pengeluaran nanti ketahuan semuanya di situ Iya, gitu ya, tinggal print out gitu ya, selesai gitu ya. Iya. Tapi masih ada yang ribet-ribet juga ternyata gitu ya. Nah, ini penyederhanaan seperti yang penting gitu ya kepada masyarakat yang mereka tanda kutip masih awam tentang aplikasi seperti itu. Iya. Nah, ini berarti artinya ada pengajaran khusus kepada para pedagang ini, Pak. Tentang Bisa penggunaan ya, aplikasi bisa ini. ya, bisa tidak, tergantung tadi. Tadi ada pedagang yang sudah melek teknologi, mereka lebih mudah Oke. berproses, teman-teman muda ya khususnya. Nek emak-emak sing tradisional Betul, itu tradisional banget gitu ya. difasilitasi operator, Mas. Oh gitu. Sehingga kita mempermudah proses mereka dengan support bantuan. Operator ada biaya, ada. Oh. Operator mendapatkan 1.000. Oke. Tapi saat ini kita lost doll semua, Mas. Lepas sudah, bebaskan saja. Karena apa? Kita butuh memberikan sebuah ruang nyaman kepada pelapak maupun pembeli, Mas. Oke ya. Kita bangun itu dulu, kemudian kita berikan ini untuk masyarakat Malang. Silakan dimanfaatkan, silahkan dieksplor, silahkan dikembangkan. Misal butuh masukan ke pasar agak Iya. sulit, tim masuk saja ke Sola Gracia, kan Betul. mitra kita. Oh iya benar. Oke, kalau butuh informasi secara detail nanti bisa datang ke sini kalau bingung ya. Jadi Kamar Dagang dan Industri Kadin Malang ini sebagai fasilitator atau mungkin yang punya gagasan untuk aplikasi ini kira-kira, Pak? Kebetulan memang gagasan dari kita. Oke. Gagasan dari kita dipayungi Kadin, Mas Yudis ini juga di Kadin. Oh Mas Yudi juga di Kadin juga di ya? Kadin. Iya. Oke. Baru aja. Baru aja. Gara-gara pasar ini? Oh enggak? Tidak juga Oh, enggak juga. sebelumnya. Jadi poinnya ingin kita kolaborasikan, Mas. Kita ada payung hukum berdasarkan undang-undang, Oke. bukan bentukan menteri ya. Iya, betul. Undang-undang nomor 187. Berkembangnya itu menjadi mitra aktif pemerintah. Tapi jika kita berpegang pada bagaimana pemerintah saja, APBD atau APBN saja, maka sebenarnya nggak jalan-jalan, Mas. Ini sudah 15 tahun yang lalu sebenarnya ingin kita coba memunculkan penguatan-penguatannya. Dan sebenarnya menajam di 5 tahun terakhir ya, Mas Yudis. Menajam sekali di sana. Kira-kira kita memberikan jawaban kepada masyarakat, mengelola pasar bareng, hanya bareng, tidak ada kasin, ada macam-macam, ada semua kelurahan, 57 kelurahan harus difasilitasi punya pasar digital. Lah terus harus ada fisiknya, tidak harus ada fisik, karena fisik itu sebenarnya investasi yang cukup overheadnya terlalu tinggi. Iya. Nah, kita efisienkan. Ini kan misinya adalah efisiensi. Pertumbuhan perkembangannya juga melirik pada bagaimana hadirnya teman-teman mahasiswa di sini yang setiap tahun lebih dari 300-400 ribu. Iya. 400 ribu itu separuh penduduk Malang sendiri, Mas. Targetnya ke situ ya? Sebenarnya itu diberdayakan mereka. Iya, mereka iya. punya ruas peluang untuk menjual produk dari knowledge mereka di kampus untuk mereka sendiri. Iya benar. Nah sebenarnya 400 ribu efektif loh, Mas. Nah kenapa tidak ditangkap itu sejak 15 tahun yang lalu gitu ya. Ini yang kita coba picu. Wis timbangane rame hanya berdebat saja. Oke, Ya. ya. Kita mending melakukan langkah aktualnya. Oke. Nah, dibandingkan dengan aplikasi yang sejenis mungkin ya, keunggulannya apa kira-kira Mas Yudis di e-pasar ini? Keunggulannya yang pertama orang-orangnya udah di lingkaran mereka sendiri. Kenal gitu ya? Iya, jadi ini yang uniknya gini, Mas. Oh, gimana? Awalnya dulu waktu ya masih baru launching, kita ambil dari lingkungan tertentu untuk jadi operator atau kurir itu ada tingkat resistensi yang cukup lumayan dari pasar sendiri. Dari pasar sendiri, benar.
kita lihat juga ternyata ketika mereka didatangi bank, didatangi sama juga resisten. Mereka sudah terbiasa. Kalau biasanya kalau dari pemerintah itu wah ini pasti paling cuma pendataan gitu. Diambil database-nya aja gitu. Kadung kulino ya. Iya. Terus gimana? Akhirnya mereka udah kebal dengan itu kayaknya. Akhirnya ketika kita udah menunjukkan itikat baik kita juga kita melibatkan benar-benar orang dari lingkungan mereka sendiri. Baru itu mulai terbuka. Penerimaannya bagus sekali. Dan ini yang sudah lama mereka tunggu ternyata. Oke. Iya. Ya artinya antusiasnya sudah luar biasa saat ini ya. Iya. Pada para pedagang ini ya. Iya betul. Kalau kita secara aplikasi ini boleh dibilang aplikasi yang lain pun juga sama, fasilitasnya sama. Iya. Kita ada tracking misalnya tracking kurirnya udah sampai mana, order kita udah sampai mana, itu juga sama di aplikasi yang lain juga ada sama. Trackingnya ya? Iya ada trackingnya juga. Kalau keunggulannya saya bilang itu mungkin baru dari sistem COD-nya yang kita memang dari push 3 bulan awal ini biar orang kenal dulu sama kita. Oke. COD. Jadi kalau barang nyampe di depan Anda, di rumah Anda baru bayar. Iya. Terus P-nya ini masih dibangun Pak ya artinya masih, sedang under construction. Oke, nanti berarti artinya bisa menggunakan aplikasi itu kan untuk membayar gitu ya? Iya, Oke. Karena overhead-nya tadi Mas. Kita setelah hitung-hitung overhead-nya itu sampai 5% apa ini nggak jadi beban? Jadi beban ternyata. Oke. Nah, produk yang sudah dijual di e-pasar ini Pak, selain sembako gitu apa aja? Mungkin adakah barang-barang kayak misalkan bahan bangunan kayak gitu bisa masuk nggak sih kira-kira? Sebetulnya bisa. Oh gitu. Tapi kita ngelihat trennya di 1 bulan terakhir ini udah mulai variatif nih. Sudah ada yang jual parfum, jual madu, jual fashion juga ada. Oke. Nanti sampai tukang Mas. Hah? Ya, sampai tukang. Sampai tukang? Sampai tukang. Jadi jasa tukang, jasa bisa pijet, masuk di situ. Bisa buka lapak sendiri. Pijet tadi ya. Pijet plus tadi boleh. Plus tadi Mas. ya. Oke. Plus pakai tangan. Plus minyak. Kalau enggak kan panas semua. Ya. Terus cara bergabung saat ini mungkin sekarang kawan Selagrasia ini sudah dengar gitu ya. Oh ternyata ada e-pasar nih, saya punya dagangan nih. Cara bergabungnya seperti apa Mas Yudis? Bisa kontak di nomor saya atau bisa juga datang ke kalau bisa difasilitasi Solagrasia saya akan sangat senang gitu. Misalnya nanti WA ke nomornya Solagrasia kita akan tindak lanjuti gitu. Ini yang pertama kali didaftarkan misalkan harus ada NPWP gitu, enggak? Oh iya betul. Oke, NPWP. Ada rekening, ada alamat email, KTP gitu KTP, ya. Terus foto produk gitu ya. Oh, foto produk juga ya? Iya, foto produk. Judul kalau orangnya ya orangnya aja foto produk gitu Mas. Ya. Oke. Jadi kalau tukang pijat kan orangnya nih. Ya benar. Oh iya. Bukan sama tangannya. Tangannya. Gegemane mantep apa ora. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau jasa berarti kan sesuatu hal yang dia jual itu yang harus difoto di situ misalkan kayak gitu ya. Dia punya paket mungkin paket tadi tukang talang sama tukang kamar mandi, kayu, beda-beda mungkin ya terserah. Oke, iya benar. Nah, artinya ini khusus untuk yang ber-KTP Malang kah atau mungkin pendatang juga bisa ikutan di sini? Boleh. Oh, boleh ya? Dia melakukan kegiatan usaha di Malang Raya, boleh. Karena kan pajaknya masuk ke Betul. tadi ya. Ya benar. Oke, kawan Selagrasia mungkin Anda penasaran, Anda bisa langsung kontak ke nomornya Selagrasia FM di 0813 3535 7667. Nanti akan kita fasilitasi kalau misalkan Anda ingin mendaftarkan dagangan Anda untuk bisa bergabung di e-pasar Malang kawan Selagrasia. Nah, syarat yang paling yang paling umum lah ya supaya bisa bergabung ini apa? Mungkin nanti kawan Selagrasia bisa mencatatnya juga. Apa nih untuk bergabung syaratnya? Unduh dulu aplikasinya. Itu syarat pertama Mas. Unduh dulu, kemudian mempersiapkan data diri dan data produk. Oke. Gitu. Data diri dan data produk ya. Iya. Kalau nomor rekening NPWP nanti Mas itu. Oke. Ya, nanti saja wis itu. Yang paling penting malah justru yang ada dulu adalah data diri, data produk.
Oke, data diri, data produk, dan unduh aplikasinya di Play Store e-Pasar Malang. Oke, terima kasih Pak Mas Yudis dan juga Pak Diki ya. Iya. Oke, sudah hadir di studio Selagrasi FM. Mungkin ada yang lain mau disampaikan ke kawan Selagrasi ya? Oh iya. Karena saya sangat senang berkolaborasi sama dengan Solagrasia ini. Hari ini kita berikan voucher diskon nih untuk pendengar Solagrasia. Oke, ya benar-benar. Ya. Nanti waktu belanja di e-Pasar berlaku 2 hari ini ya. Hari ini sama besok. Masukkan saja kode kuponnya Solagrasia. Anda akan dapatkan diskon langsung Rp20.000 dengan minimal belanja Rp50.000 saja. Oke, dengan minimal belanja Rp50.000 dapat diskon Rp20.000. Ya, untuk 10 yang tercepat ya. Oh gitu. Ada itemnya, 10 item. 10 orang yang tercepat. 10 orang ya? Iya. 10 orang yang tercepat ya? Iya. Oke. Kalau Solagrasia, kodenya adalah Solagrasia ya? Iya. Kode kuponnya Solagracia. Iya. Oke, mantap nih. Download sekarang aplikasinya di Play Store e-Pasar Malang. Terima kasih Mas Yudis, terima kasih Pak Diki sudah hadir di studio Selagrasi FM. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan nanti untuk menjelaskan lebih detail dan lebih rinci lagi nantinya kawan Selagrasia. Masih di The Morning Show, kita pamit 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solagrasi FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasi FM, hits musik terbaik.